Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus dungo, sesuai dungo sampai dungo, sesuai dungo. Biaya kita gak ada sanad. Madhab yang diakui termasuk Torekoh Mutabarau selain Naqsyabandiyah Qadiriyah nopo Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu di hikam nih, yang mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abil Hasan nopo Asyadili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab nopo hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam. Sampai darani hikam atau iya. Ini madhabnya nopo atau iya. Mergo atau iya itu mana nih? Sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih boten. Ya wong waras wonten mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda ora waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan. Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iyya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing menentukan itu milik Allah. Wong ngaku barangnya wong ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras kan maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi, ndonga kok terus, kaya sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok sebelingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan aku, mereka ora asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Jadi ini kula waca kalih mawon nggih kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Iki kula waca Arabe mawon napa napa. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubi hulaka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sampean mesti bener, iso wae saiki bener sampean salah. Kamu juga enggak usah merasa salah. Soalnya saya kira soleh, soben soleh ya sudah itu hak ya Allah, sudah ada gitu. Terus ngendikane beliau ini ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nak eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nak eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindos wong ngono niku wis dindos. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nak eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar.
Sunan Kalijogo ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek. Tapi ketika Allah ngersakno dadi apik, ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi. Ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya napa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan, misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh. Matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan. Matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa pura. Ijo eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah. Saking syukur kula, iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene ku dene kelakuane cek ngene ku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngurang pangeran nampa kurang ini kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur gerwong wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk tangan loro dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madhab yang asoh, kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup baduk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim. Baduke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal baduke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya go murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Wis syarat. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sanggo dadekno murtad. Yo. Dadi ulama yo macam-macam. Mane kok jangan aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik orang. Wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih. Mesti keliru perintahmu Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel wis menarik. Akhirnya balik.
Balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi, katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrohu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tak kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marahnya Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh yes, mati saya kira. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama kaya-kaya logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih ra siap ketemu kasih. Nah, kitab Mahali itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang enggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain sama Angke, semua ulama itu rujukannya kitab Nuh Mahali. Ya karena tadi yang enggak ada nas, saya ulang lagi, yang enggak ada apa? Nas, itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah kok gurih. Nah, kemen taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya Karim pasti tidak kewo Kiai Sabreng. Jenazah iki kok apa? Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah enggak di depannya sudah. Kalau menangi rian tentang buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umbiro wae keselen dak kono.